Oke, udah semangat ya buat ikutin acara ini. Oke, sebelumnya aku mau ucapin makasih banyak nih buat teman-teman yang udah nyempetin waktunya bareng kami workshop Into the Dark CS 101 for Building Mobile Apps dengan tema Beyond Basics to Advance for Mobile Development dari Google Developer Student Club Universitas Sriwijaya. Nah, jadi di event kali ini kita akan belajar bareng bimbing sama Korti Mobile Development. Nah, semoga teman-teman di sini selalu semangat untuk mengembangkan diri serta mengeksplor lebih mengenai pemrograman Dart. Nah, gimana nih? Pasti udah nggak sabar kan untuk pertemuan kali ini? Nah, sebelum event, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kenalin, aku Zafran selaku Master of Ceremony yang akan membantu jalannya acara kita pada hari ini. Nah, adapun rangkaian acara yang akan kita ikuti sebagai berikut. Pertama, itu pembukaan. Kedua, dokumentasi. Tiga, pemaparan materi. Empat, hands-on practice. Lima, Q&A. Enam, ice breaking. Terakhir itu penutup. Oh ya, buat teman-teman, jangan lupa di akhir untuk mengisi link absensi. Nah, jangan lewatin kesempatan ini ya teman-teman. Yuk ikuti event ini sampai selesai ya. Oke, baik kita langsung aja sih ke pembukaan. Langsung aja masuk ke acara pertama yang akan diisi dengan kata sambutan dari Kak Mutia Dwi Salsabila atau yang biasa kita panggil Kak Mel. Oke, kepada Kak Mel dipersilakan. Oke, thank you Zafran. Suaraku jelas ya? Ya, sebelumnya mohon maaf banget aku belum bisa nyalain kamera. Selamat pagi teman-teman, selamat datang di acara yang ketujuh dari GDC Unsri batch 2022-2023. Topiknya mungkin udah di-spill sama Zafran tadi, Basic to Advance Mobile Development Technique ya. Senang banget bisa ketemu lagi sama kalian di sini, atau mungkin ada teman-teman yang baru join nih di acara GDC Unsri, selamat datang. Mungkin buat kedepannya bisa nih join-join lagi di event GDC Unsri. Teman-teman hari ini bakal dapat wawasan baru dari salah satu rekan core tim aku, Rizky. Ya dia udah standby itu di situ, kelihatannya udah siap banget mau ngajarin kalian introduction ya jatuhnya, fundamental bahasa Dart. Gitu aja mungkin ya dari aku pengen banget teman-teman berpartisipasi secara aktif, bisa ikut terlibat sama diskusi-diskusi bareng Rizky nanti di kolom chat. Terus juga mohon dimanfaatkan kesempatan belajar ini. Gak lupa juga boleh banget kalau mau networking sama sesama teman peserta di sini ya. Kalau misalkan mau DM lewat chat itu bisa, ada fiturnya, bisa di otak-atik aja nanti ya fitur chatnya. Terus nanti bakal ada Q&A juga. Mungkin di pertama aku mau jelasin itu ada fiturnya juga Q&A di atas. Ada chat, ada general, Q&A sama DMs itu teman-teman bisa coba. Nah, mungkin itu aja dari aku. Let's connect, learn, and grow. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Baik, makasih Kak Mel atas kata sambutannya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi dokumentasi nih. Buat teman-teman yang belum on cam, silakan on cam ya. Oke, baik. Pada panitia silakan dipimpin sesi dokumentasinya. Oke, bagi teman-teman yang belum mengaktifkan kamera, silakan aktifkan kamera terlebih dahulu ya. Mungkin kita tunggu 1 menit lagi.
Oke, mungkin langsung kita mulai aja ya sesi dokumentasi. Untuk teman-teman boleh siapin gaya terbaiknya ya. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Oke. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Kembalikan lagi ke Kak Zafran sebagai MC. Oke, makasih Vika udah mimpin tadi. Oke, sambutan udah nih, foto juga udah. Nah, gimana kalau kita langsung dengerin nih pemaparan materi tentang Dart ini, guys? Oke, mungkin dari tadi Dart. Kira-kira apa itu sih Dart? Nah, jadi Dart adalah sebuah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Google dan merupakan bahasa pemrograman resmi untuk Flutter, guys. Nah, sebuah UI toolkit dan aplikasi multi-platform dari Google. Flutter sendiri telah digunakan oleh berbagai perusahaan besar seperti Google, Alibaba, Tencent, karena dapat menghemat waktu dan tenaga untuk dengan cara mengambil satu code base untuk mengembangkan aplikasi di berbagai platform. Untuk lebih lanjutnya, yuk langsung aja kita dengarin pemaparan dari pembicara hebat kita selaku Core Team GDSC Divisi Mobile Development, yaitu Rizky. Halo Ki. Halo Zab, thanks Zab sebelumnya. Oke, saya izin share screen ya. Ya, waktu dan layar dipersilakan Ki. Oke, apakah share screen saya sudah kelihatan? Atau kekecilan boleh hilang? Kelihatan ya. Oke, halo teman-teman semua, selamat pagi. Jadi hari ini spesial ya, membahas event mobile development yang pertama secara global. Sekaligus saya ingin sharing sedikit tentang introduction to Dart for building mobile apps. Apa itu Dart dan juga bagaimana membangun atau langkah kritis membangun sebuah aplikasi dan sebagainya. Oke, apa yang sudah dibilang oleh MC tadi, tak kenal maka tak sayang. Saya ingin juga memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadan, biasa dipanggil Rizky. Saat ini menjadi co-founder dan sekaligus engineer di neuronsystem.id dan juga menjadi bagian dari core team mobile development GDSC Unsri. Boleh teman-teman klik LinkedIn saya untuk koneksi dan juga follow akun GitHub untuk sharing-sharing kontributor open source dan juga akun Instagram. Baik. Oke, hari ini akan ada 3 hal yang akan kita bahas. Pertama, saya akan bahas tentang roadmap mobile developer atau how to become a mobile developer. Kedua, mempelajari Dart technical overview. Apa itu technical overview? Jadi nanti saya akan sharing sedikit bagaimana fundamental Dart, yaitu variabel, control flow, collection, OOP secara efektif berdasarkan studi kasus nantinya. Jadi teman-teman nanti ada gambaran ke depannya bagaimana fundamental Dart itu bekerja dalam suatu Flutter. Dan juga masih berhubungan dengan yang tadi, yang terakhir yaitu how to Dart code work in Flutter. Jadi nanti setelah kita mempelajari Dart, kita akan tahu persepsi bagaimana kode Dart itu bekerja di suatu Flutter. Ada widget-widgetnya, nanti saya akan bahas sedikit. Tapi oke, lanjut saja. Di samping itu materi ini mungkin disclaimer dulu ya. Materi ini bukan tentang penjelasan seluruh konsep Dart dan Flutter. Jadi bukan hanya 1 jam workshop ini kalian langsung jago Dart atau Flutter ya. Jadi Dart dan Flutter itu butuh waktu yang sangat kompleks. Bisa kalian searching di YouTube, itu kalau nggak salah ada 8 jam atau 16 jam bahkan course di Dart dan Flutter, Coursera, Udemy dan lain-lain. Jadi untuk ini kita akan belajar yang inti-intinya saja yang pernah dikonsepkan di Flutter. Dan juga tutorial Dart dan Flutter secara utuh ya. Sama. Tapi di sini saya membuka ruang bagi teman-teman buat tahu konsep Dart itu. Jadi teman-teman ada gambaran sedikit bagaimana itu. Dan juga praktek membuat aplikasi dan langsung menjadi aplikasi. Jadi mohon maaf sekali teman-teman, jadi workshop ini itu tidak ada menginstal sesuatu SDK atau emulator nantinya. Nanti event ini bakal lebih komplit lagi. Mungkin akan spoiler bulan ini. Setelah event ini nanti akan ada event Flutter. Jadi nanti saya akan sedikit sharing bagaimana membuat UI, widget, to-do list, navigator, screen, dan lain-lain. Itu nanti akan ada event di Flutter.
Jadi untuk sekarang kita fokuskan ke introduction to Dart. Oke. Nah, oke, mungkin di skip bentar. Nah, jadi lanjut. Nah, di sini ada quote terkenal dari John Carmack. Siapa sih gak kenal John Carmack? John Carmack adalah seorang software engineer dari Oculus VR atau sekarang di Meta. Dulunya beliau berjasa di bidang VPS. Kalau kalian tahu VPS itu first person shooter, game-game kayak Valorant, CS:GO. Nah, beliau ini sangat berjasa untuk membuat awal-awalan konsepnya kayak gitu. Jadi saya suka quotes beliau ini, yaitu the situation programmer itu tidak perlu programmer itu perlu PC yang sangat murah saja dan juga akun internet. Jadi dengan kedua hal itu bisa programmer untuk meningkatkan skill coding mereka. Ini relate. Kenapa relate? Kenapa relate dengan mobile developer? Karena banyak teman-teman yang tanya ke saya, Ki bisa gak jadi mobile developer tapi spek PC-nya low level atau kentang lah kalau bahasa kita sekarang. Bisa gak kira-kira? Jawabannya bisa. Nanti saya akan sharing sedikit trik dan tips bagaimana hal itu bisa terjadi. Nanti kan banyak teman-teman yang pesimis atau yang insecure kan PC atau laptopnya gak bisa buka atau gak bisa buat mobile application. Banyak rumor-rumor yang tersebar. Jawabannya bisa. Nanti akan saya sedikit sharing. Oke, lanjut. Nah, ini kenapa harus belajar bangun fondasinya dulu. Sebelum kenal dengan Dart, kita harus tahu macam-macam basic-basic. Ini adalah gambaran meme dari seorang mobile developer. Dia langsung loncat ke Flutter. Nah, kenapa hal ini tidak bisa dimaknai atau gimana? Jadi tahapan mobile developer itu adalah mempelajari Dart dasar dulu, OOP, Dart general atau asynchronous dulu sebelum melanjutkan ke Flutter. Nah, kenapa ini akan sangat bahaya? Bukan bahaya sih, jatuhnya nanti akan kesulitan kalian. Itu kejadiannya pernah ada sempat misal teman-teman belajar langsung Flutter, nemukan errornya itu kayak null safety. Mungkin teman-teman belum tahu null safety apa, atau exception handling kalau nggak salah itu. Nah, teman-teman nanti bakal kesulitan nih, padahal konsepnya dasar di Dart itu. Teman-teman tanya ke forum, ke bagian Reddit atau forum-forum di Telegram, pasti jawaban oleh senior software engineer atau yang ahli di sananya, pelajari basicnya dulu kayak gitu. Nah, jadi sebelum kalian akan Flutter, kalian harus pelajari Dart dasar atau OP dulu kayak gitu. Ibarat analoginya itu kalian langsung terjun payung tapi nggak tahu penggunaan atau fungsional dari parasut kayak gitu gambarannya. Nah, jadinya begini. Ibarat kalian tuh teman-teman di dalam satu project itu software engineer, ada bagian senior software engineer yang terlalu yang mungkin Ember lah itu, senior software engineer yang juga UI UX, bagian UI UX yang orang yang bapak yang hitam itu berbaju hitam. Jadi contohnya gini, kalian akan ibarat tuh satu project coding itu sangat berantakan nantinya. Kalian misalnya namakan variabel yang berbeda, terus juga tak memaknai konsep cascade atau OP dan lain. Nah, jadi senior software engineer itu bahkan nanti akan berantakan lah kode kalian di satu project atau repo itu. Jadi itulah pentingnya pelajari fondasinya dulu, yaitu Dart fundamental sampai ke asynchronous. Oke, sebelumnya itu ini adalah sesuai dengan outline kita tadi. Ini adalah roadmap mobile developer. Jadi mungkin teman-teman ada yang sudah tahu dari event-event sebelumnya, alumnus event talk yang Kak itu sudah jelaskan roadmap. Mungkin saya akan jelaskan lagi yang belum tahu. Roadmap.desa, mungkin kalian bisa klik dulu roadmap.desa di browser kalian. Bisa ada gambaran. Oke, ntar saya klik dulu di sini. Nah, kita menuju ke Flutter developer, jangan ke React Native karena soalnya sama-sama membuat aplikasi atau platform, tapi nanti untuk workshop kali ini kita akan ke Flutter developer. Jadi, untuk tahapan awal kalian akan belajar dulu learn the basic of Dart, yaitu pelajaran yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu variable, tipe data, function, operator, control flow statement. Nah, setelah kalian ibarat itu sudah paham atau sedikit walaupun paham, yang penting mengerti, memahami saja, kalian nanti akan diarahkan untuk men-setup development kalian atau namanya to patch SDK gitu. Mungkin berbeda setiap Windows itu ada di Windows ada namanya pet environment, kalau di macOS itu kalian setting di bagian bus RC atau ZSHRC, dan juga kalian bisa menentukan beberapa EDE tertentu, bisa VS Code
Nah, nanti kan tadi kan saya spill ya, kenapa bisa RAM 4 GB dan juga install Celeron itu bisa membuat aplikasi. Nah, salah satunya alternatifnya itu kan IDE yang berat-berat. Nah, contohnya yaitu kita penggunaan IDE NeoVim. Nah, NeoVim itu kan nggak berat, itu berbasis terminal ya. Nanti saya sedikit sharing berikutnya. Nah, nanti tahapan-tahapan berikutnya di event-event Flutter ada widget, ada inheritance. Nanti untuk saat ini belum kita pelajari basic-basicnya sampai benar-benar kalian. Izin motong, tolong besarnya lagi Ki, aku nggak kelihatan itu roadmap-nya sama PPT. Oh iya Zap, aku besarkan dulu ya. Kayak gini kelihatan nggak kira-kira? Atau kurang kegedean? Di full aja kalau nggak Ki. Di open full dulu. Nah, ini gedein. Full screen. Iya Ki. Nah, kayak gini. Nah, mantap. Kelihatan kan? Oke, terima kasih Zafran dan Fahri. Oke, mungkin saya ulang lagi ya, learn the basic of Dart yang sudah saya sebutkan di awal. Kita akan pelajari dulu variabel, tipe data, function, operator, control flow, statement. Jadi nanti akan ada setup juga di bagian SDK, kayak gitu. Nanti banyak sampai ke bawah sini, nanti juga telah menjadi mobile developer itu RESTful API, WebSocket untuk bikin chat, real-time database, asynchronous, animation untuk tahapan UI jika kalian sudah, dan state Riverport blocks provider yang akan saya jelaskan di event-event selanjutnya. Jika insya Allah ya. Itu. Oke, kembali lagi ke PowerPoint. Nah, jadi ini adalah sebuah meme ya yang pernah viral, bukan viral sih, ibarat itu pernah kalian tahu lah. Android Studio itu terkenal dengan software yang sangat berat untuk pembuatan mobile developer. RAM 4 GB juga tuh sangat berat lah kalau Android Studio. Chrome kalau nggak salah tuh RAM-nya makan 8 GB. Itu ada banyak meme-meme yang tersebar. Ini saya ambil intisarinya saja. Kenapa hal ini tuh? Ini rumor saja ya. Padahal mobile developer itu bisa saja membuat aplikasi itu hanya dengan mengandalkan RAM 4 GB saja. Kayak gitu. Nah, yang saya sebutkan itu yaitu mengurangi IDE, jangan menggunakan Android Studio-nya saja. Android Studio, jika kalian menggunakan fitur Android Studio di bagian emulator Android untuk tampilkan UI, kalian hanya menggunakan real device saja atau HP asli saja. Jadi sangat ringan ya untuk programmer mobile developer tahapan awal itu. Jadi nah Dart itu apa sih? Jadi banyak definisi yang panjang dan rumit yang tersebar di internet juga. Jadi dapat saya simpulkan di sini, Dart itu tuh yaitu bahasa programming untuk mengembangkan web, mobile apps, server, dan juga desktop. Nah, jadi Dart ini tuh sangat super power ya, ibarat tuh bisa membuat suatu banyak platform. Jadi kalian sangat bersyukur sudah mengenal Dart sampai sejauh ini, karena Dart itu tuh bakal dipakai ke industri yang kedepannya. Walaupun tahun rilisnya 2011, ada kendala sedikit sih, ibarat tuh Dart itu terkenal karena ada bantuan dari Flutter sekarang. Jadi Dart itu tuh rilis pada tahun 2011 oleh penciptanya. Oh iya, jangan lupa penciptanya ya, ini sangat bermakna. Oleh penciptanya 2 orang, kalau nggak salah Casper Land dan Lars Bak. Itu. Dan juga Dart ini tuh dari Google. Nah, kenapa power dari Google itu sangat besar pada Dart? Bayangkan saja Play Store pun dari Google. Nah, jadi support di Play Store tuh gak akan pudar lah kalau kita belajar Dart untuk mobile developer. Kayak gitu. Nah, kenapa harus belajar Dart? Jadi Dart itu tuh selain juga super power, bukan saya sales Dart ya. Jadi bukan saya sales Dart itu mengajak kalian, tapi benar-benar Dart itu sangat super power dibanding cross platform lainnya. Bukan hanya Dart itu gratis dan juga open source. Jadi keunggulan Dart itu tuh optimize for UI. Jadi kalian tuh membayangkan nanti membuat UI akan lebih mudah. Sudah siapkan bagaimana konsep-konsepnya kayak gitu, programmingnya sangat lengkap lah untuk user interface creation kalian. Dan juga Dart ini tuh mendukung untuk produktivitas kalian. Contohnya itu fitur yang sangat digadang-gadang oleh Dart itu yaitu hot reload. Bagi kalian yang sudah tahu hot reload tuh jika kalian membuat sebuah mobile developer, misalnya sebuah emulator sama EDE atau kode editor. Jadi hot reload tuh fungsinya untuk menampilkan langsung real time, langsung lah ibarat tuh. Jadi misalnya kalian mengubah button, mengubah teks di mobile developer, nah hasil tampilnya tuh langsung jadi kayak gitu, tanpa harus
tanpa harus kalian mengcompile ulang, merun lagi, ulang kayak gitu. Itu fitur hot reload yang sangat. Misalnya kalian ngubah teks, itu misalnya di fbar kalian tuh, mungkin kalian nanti lebih tahu lagi fbar itu apa. Misalnya fbar teks restoran aplikasi misalnya. Kalian ubah hurufnya saja bisa berubah langsung lewat hot reload ini. Itulah sangat super power sekali Dart ini. Dan juga fast on all platform. Dia mengcompile to ARM x64. Mungkin aku sedikit sharing ya apa itu ARM. ARM ini arsitektur hardware. Jadi Dart ini tuh bisa sangat cepat mengcompile. Bisa nanti ada data statistiknya. Kenapa? Performa Dart itu semakin dari tahun ke tahun meningkat karena dia support sekali arsitekturnya lengkap untuk hardware-nya. Kayak gitu. Dart. Oke. Dart itu tuh salah satu open source terbesar di dunia. Bisa kalian lihat itu 128.000 GitHub star dan juga 89.000 thread Stack Overflow. Jadi kalian sangat sangat beruntung beralih ke Dart ini. Dan juga Dart itu tuh karena bantuan Flutter lah, dia tuh sangat super power kayak gini. Nah, jika kalian Dart itu tuh sama seperti Java, sama seperti JavaScript, cuman ada beberapa sintak dan juga beberapa hal yang baru dalam Dart. Tapi jika kalian pernah mempelajari bahasa programming, contohnya Java atau JavaScript, kalian akan familiar lah nanti ke depannya sintak-sintak itu. Dart itu tuh mendukung static type atau tipe data statik. Tipe data statik ini teman-teman yang belum tahu, tipe data yang harus dideklarasikan sebelum penggunaannya. Jadi mengurangi error atau bug lah di Dart itu. Dan juga Dart itu support string interpolation. Jadi daripada kalian menambahkan operator-operator tambah di dalam misalnya ngerunning console print line misalnya tuh, print Dart itu, kalian bisa string interpolation kayak gitu. Untuk dari string interpolation ini Dart versi awal juga sudah muncul. Tanpa ini. Dan juga mendukung tipe data inferensi. Jadi kenapa tipe data inferensi? Tipe data inferensi itu adalah kemampuan DVM atau Dart Virtual Machine dalam menentukan tipe data dari suatu ekspresi berdasarkan nilai-nilai yang sudah kita berikan. Kayak gitu. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut ke bagian variabel. Oke, lanjut. Nah, juga Apex Manager. Mungkin teman-teman ada yang ngoding web development. Jadi Dart juga dan Flutter juga ada namanya PEX, namanya pub.dev. Jadi seluruh PEX termasuk PEX HTTP video yang introduction screen. Kalau kalian, kan aku buka dulu di sini. Open link. Nah, kalau di React atau JavaScript itu ada npm, ada yarn. Kalau di Dart atau Flutter juga ada pub.dev. Mungkin kalian misalnya cari HTTP. HTTP ini yaitu multi-platform fitur. Ini mungkin sekedar kalian teman-teman tahu dulu. Jadi lengkap PEX di sini. HTTP dan juga support oleh kontributor developer selalu update perkembangannya di sini. Batu mallnya Dart kayak gitu di sini. Oke. Nah, kenapa ada Flutter framework Dart dan juga ada Love di sini? Jadi ada analoginya itu ibarat seorang doi, Dart itu tuh ada pasangannya yang selalu akan bersama kayak gitu. Misalnya Flutter tanpa Dart itu tidak ada apa-apanya. Kebalikannya juga sama kayak gitu. Jadi Dart itu tuh mensupport Flutter framework. Flutter framework itu ya untuk kerangka kerja yang mendukung penggunaan lintas platform, cross platform tadi. Gitu. Konsep awalnya di sini ya. Jadi tanpa Dart juga kebalikan. Jadi nanti selain kalian belajar Dart, kalian harus belajar juga Flutter framework supaya untuk meyakinkan kayak gitu. Nah, lalu apa saja yang harus kalian install agar bisa membuat sebuah aplikasi? Di sini ada beberapa tools yang kalian ini mungkin boleh kalian pahami dulu belum kalian install. Jadi sebelum menjadi seorang mobile developer, kalian tuh install Android Studio. Tapi yang versi SDK-nya saja. Jangan yang kalau kalian punya spesifikasi PC atau laptop yang low level atau kentang, jadi kalian hanya cukup menggunakan ADA VS Code saja atau yang lebih ringan lagi NeoVim kalau berbasis terminal. Nah, kenapa? Ya ini karena alasannya menggunakan garis biru ini untuk pengganti ADA kode editor kalian. Nah, kenapa juga ada fungsi bintang di sini sebelum kalian menjadi mobile developer?
not.sdk. Jadi saya sarankan ke teman-teman untuk menginstal Flutter SDK-nya saja. Jangan ke .sdk. Bukan mendiskriminasi, bukan ya. Karena lebih lengkap Flutter SDK. Jadi di dalam Flutter SDK itu ada folder namanya .sdk juga. Jadi satu kali install, jadi kalian bisa dapat semua dibanding .sdk belum ada Flutter SDK. Jadi suatu saat nanti misal kalian merancang atau ingin membuat suatu aplikasi, kalian tidak ribet lagi mengatur environment path-nya kayak gitu. Jadi disarankan untuk menginstal Flutter SDK-nya saja. Ini adalah link-link yang resmi, bukan phishing ya, yang untuk bisa kalian referensi nantinya setelah pembelajaran ini Flutter. Oke. Nah, jadi untuk teman-teman sekarang untuk workshop kali ini kita akan memakai namanya dartpad.dev. Jadi dartpad.dev ini tuh adalah keunggulan dari Dart itu yang bisa IDE online ya kalau nggak salah. IDE online. Jadi kalian tanpa perlu menginstal SDK, tanpa perlu ibarat setting sana sini. Jadi kalian cukup untuk pemanasan atau latihan dulu. Tapi kalau kalian masuk ke dalam industri atau benar-benar yakin untuk menjadi seorang mobile developer, kalian harus menginstal yang sebelumnya tadi SDK. Tapi untuk workshop kali ini mungkin kalian akan mengikuti, kalian akan teman-teman boleh cari di Chrome atau ketik dartpad.dev di Chrome masing-masing. Oke, mungkin aku contohkan di sini. Nah, di sini ya. Ini agak kecilan. Maaf Ki, tolong besarin Ki. Itu. Iya, bentar. Kecilan di sini. Nah, di dalam dartpad.dev ini kalian boleh mencoba sambil praktis ya, sederhana. Ini kita atur dulu di bagian, jangan di Flutter ya, karena belum masuk Flutter. Notepad dulu, dart. Nah, ini namanya main ini namanya main function. Mungkin saya akan jelaskan lagi lebih lengkap. Ini sekedar kalian pengen coba aja. Misalnya di sini print, misalnya itu. Nah, jadi ketika run, jadi akan merun. Oke. Oh ya, salah titik koma. Jadi Dart itu tuh harus menerapkan titik koma ya, bukan seperti Python bahasa programming lainnya. Jadi hati-hati untuk kalian yang ingin belajar Dart. Lupa, sorry. Nah, jadi akan hasilnya seperti hello world. Boleh teman-teman teman-teman kalau pengen coba dartpad.dev. Oke. Jadi selanjutnya itu ada salah satu alternatif lagi untuk kita mempelajari hari ini materi. Yang pertama kita akan mengandalkan Bard.Google. Apa itu Bard.Google? Yaitu saingan dari ChatGPT yang lebih powerful, yang baru rilis lah ibaratnya di tahun ini. Ada juga Denigma. Denigma.io itu mungkin teman-teman ada yang belum tahu. Denigma.io itu adalah AI yang menjelaskan struktur kode. Misalnya kalian membuat suatu program. Jadi program kalian tuh kalian copy dan juga paste ke Denigma.io ini, kalian akan tahu struktur kode-kode ini tuh dari mulai baris per baris, informasi-informasi. Nah, itu sangat berguna buat kalian. Denigma ini ada tersedia di websitenya sama di extension IDE seperti VS Code kayak gitu. Dan juga nanti kita akan ada bantuan dari chat OpenAI untuk pembelajaran kali ini. Buku digital lah di kalau sebutannya di kalangan programmer. Jadi masuk ke variable dasar. Sebelum itu saya izin untuk buka VS Code saja dulu. Mohon maaf ya teman-teman, saya nggak pakai dartpad.dev, kalau saya pakai VS Code. Oke, saya buka terminal di sini. Saya masuk. Sebelumnya kelihatan agak ini seharusnya saya terminal atau kekecilan? Besarin dikit. Oke. Kira-kira cukup ya? Lagi. Nggak bisa lagi? Wah, nggak bisa lagi. Wah, ya udah. Full screen ini aja gitu. Kayak gini aja lah. Kayak ini aja just. Oke. Kira-kira. Oke. Kita akan buka directory dulu. Tik path folder kalian. Bagian salah. Wait. Development, bagian speaker, bagian klik. Nah, kita akan buat directory di sini. Jadi misalnya kalian sedang menginstal Flutter SDK tadi, kalian akan menemukan juga Dart di sini version.
Dart version ke versi 3.0. Ini sebenarnya belum update sih. Ini SDK saya belum update ya. Jadi kalian akan update di versi yang tertinggi saat ini. Yang support kalau nggak salah ada fitur-fiturnya. Tuh. Oke, kita akan buat dulu Dart. Nah, cara membuat directory atau root dari Dart itu kalian ketik Dart create. Nama apa? Nama file atau nama folder yang kalian bikin. Misalnya saya akan bikin di sini testing Dart. Kayak gitu. Dia kan otomatis membuat suatu running pubget. Yes, sorry. Di sini masuk ke kode min i kayak gitu. Nah, ini kelihatan ya. Oh, ini kurang besar juga nih. Nah, saya besarkan dulu VS Code. Oke. Ini saya kecilkan dulu terminal. Ini fungsi terminal nanti kita akan melihat hasil kodenya untuk testing praktik nanti. Sebelum itu masuk ke dasar variabel. Mungkin kita analogikan dulu. Jadi kita mulai dengan variabel. Kenapa ada 3 benda di sini? Ada mangkok, ada piring, ada gelas. Jadi kita analogikan variabel itu seperti benda-benda ini. Jadi variabel itu yaitu wadah yang menampung suatu nilai. Sama seperti mangkok, piring, gelas. Nah, jadi mangkok itu bisa menyimpan bakso, piring bisa bukan menyimpan sih, mewadahi bakso, piring itu mewadahi nasi goreng, gelas juga mewadahi cairan-cairan kayak kopi, air putih kayak gitu. Cuman jangan dibalik ya. Nah, variabel kayak itu juga. Variabel tuh ada bagian wadah-wadah yang penting kayak gitu. Misalnya mangkok tidak bisa diisi dengan air atau kopi, piring juga sama tidak bisa dengan air dan kopi, gelas juga nggak bisa diisi dengan nasi goreng atau gimana kan. Nah, itu sama seperti variabel. Jadi analoginya sama seperti 3 benda berikut ini. Jadi kita mulai dulu di sini. Bagian. Nah, ini adalah mind mapping. Oke, mungkin aku dulu buka dulu ya mind mappingnya di sini. Oke, apakah kelihatan? Cari lagi sih. Nah, oke sih. Lagi. Lagi ya? Zoom. Lagi. Udah ya. Oke. Nah, jadi variabel tuh ada macam-macam ya. Dari mulai integer, double, string, boolean. Sama seperti mangkok tadi, mangkok, piring, gelas tadi. Dia bisa menyimpan macam-macam nilai, tapi berbeda-beda setiap fungsinya. Kayak gitu. Misalnya integer menyimpan tipe data bilangan bulat, double dan lain-lain. Ini kalian pasti menemukan di Java dan JavaScript. Ada juga tipe data dynamic yang kalian baru kenal, var, constant dan final. Oke. Saya akan jelaskan di sini. Kita masuk ke bagian directory tadi. Masuk ke bagian ini ya, kita bikin dulu folder namanya. Kalau mana bagusnya fundamental aja, fundamental masuk ke variabel. Nah, kayak gitu. Kita bikin dulu main function di sini. Nah, ini akan jelaskan ini parameter ini bisa kalian isi. Besar lagi Ki, VS Code-nya. VS Code-nya ya. Oke, bentar ya. Oke. Fontnya Ki, fontnya. Oke. Oke, kelihatan ya. Boleh kalian isi dulu di sini atau boleh kalian kayak gini. Jadi dari itu bentar gitu. Oke. Ini kita run dulu di sini. Kita kasih. Nah, di variabel Dart juga sama, bisa menggunakan integer, misalnya string dulu, string name, misalnya Teresa. Jadi string itu tuh fungsinya untuk menyimpan teks atau yang lain, nanti akan bisa menyimpan hexa color. Nanti akan saya jelaskan juga penerapan variabel itu di dalam penggunaan Flutter. Sedikit ya, kayak gitu. Saya klik sini, juga kita run.
Kita kasih run di sini. Nah, ini namanya string interpolation tadi yang saya sebutkan sebelumnya tadi. Dia Flutter. Dat juga menerapkan string interpolation di sini. Dan saya sini nama dia adalah name. Kita run di sini. Nah, untuk ada solusi bagi teman-teman yang ingin tahu hasilnya hot reload-nya dari Dart itu, pakai saja namanya nodemon. Bisa kalian install juga di sini, npm install min-g-nodemon. Jadi di bagian terminal teman-teman EDE nanti bisa real time lah update dan kayak gitu hot reload. Ini mohon maaf sekali saya belum bisa mencoba nodemon dulu. Kalian teman-teman bisa mencobanya nanti. Saya akan mempelajari menjelaskan basicnya dulu di sini. Nah, kita coba run di sini. Cara run untuk Dart itu dot run nama pet-nya tadi. Gitu, oke, mungkin belum kelihatan di sini. Nama pet-nya tadi, nama variabel di sini. Nama apa? File-nya tadi. Run hasilnya oke. Kayaknya ada directory ini ya, fundamental dulu. Bin testing. Bin fundamental kayak gini sama variabel. Ya, variabel. Dot. Nah. Bin kita cari loh. cd bin. Oke, satu-satu ya. Oke, bukan ini, bentar. Kita cari di ini. Nah, bagian testing. Bin, oke. Fundamental. Belum testing ya? Oh iya, belum testing. Testing dulu di sini, cd bin sama di fundamental. Fundamental, nama filenya tadi variabel ya, variabel. Langsung saja kita run di sini. Kita mundur satu directory lagi, dot run bin. Oke, ini kita hapus. Fundamental, variabel dot. Salah nama. Kebalik, kayak gitu. Jadi langsung nama dia adalah Teresa. Jadi Dart itu langsung bisa merun dari string interpolation kayak gini. Ada juga nama yang tadi integer x, misalnya umur nggak bisa ya, kayak 34,5 umur. Terus juga double, ada double juga, double price contohnya. Kayak gitu. Double price. Salah. Sorry. Kok jadi string? Kayak gini. Ada juga tadi dynamic. Nah, dynamic dengan var ini hampir sama penerapannya. Kenapa? Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kita tulis dulu di sini dynamic, misalnya tulis. Oh iya, untuk secara singkat lagi, bentar. Untuk penulisan dari variabel kita bikin di sini. Kita close dulu sini. Nah, untuk variabel itu sendiri ada beberapa tata cara yang teman-teman boleh ikutin. Nah, variabel itu penulisannya kayak gini, tipe data, nama variabel, terus kita nilai awal atau nilai inisialisasinya, kayak gitu. Jangan lupa titik koma ya di situ. Nah, terus juga kalau bisa variabel itu harus menerapkan camel case, teman-teman, camel case. Nggak boleh kayak gini misalnya produk besar, catat dulu, products atau produk, misalnya huruf awalan dulu produk. Nah, kayak gitu. Ini untuk sarankan lebih ke arah clean code lah, clean code teman-teman, agar jika di suatu tim nanti bisa membaca kode variabel teman-teman, gitu. Harus juga jelas prefix-nya, Maksud prefix di sini tuh misal kalian ingin bikin nama variabel untuk mengambil atau menambahkan suatu data. Prefix-nya jangan tambah data kayak gini. Bukan. Tambah data.
Jangan. Usahakan bikinnya kayak gini. Add data kayak gitu. Usahakan bahasa Inggris ya teman-teman, kalau bisa opsional. Usahakan bahasa Inggris. Kayak gitu. Dan juga tidak boleh ada spasi, Misalnya penulisan nama variabel kalian, nama list, tidak boleh ada spasi juga. Terus juga tidak boleh ada angka di depannya, tidak boleh ada angka di depan, kayak gitu. Sama ada macam-macam sih penerapan variabel itu, karakter khusus, terus juga keyword yang tidak jelas kayak gitu, tidak boleh dipakai di bagian variabel. Oke, lanjut. Ini kok ada merah-merah. Oke, data list ini kita belum isi dynamic. Oke, ada dynamic nama datanya. Dynamic itu ya itu mewakili berbagai jenis data. Bisa string, bisa semua data lah, semua data termasuk double, boolean. Nah, ini ada boolean juga. Boolean ini adalah penerapan mencari nilai kebenaran lah. Ada nilainya antara dua, yaitu nilai true atau false gitu. True atau false. Ini kita bikin apa ya, dynamic data list ini. Dynamic data list kita bikin biar jelas. Apa ya? String aja. Hello dot. Kayak gitu. Nah, juga ada var. Var nih misalnya var diskon. Misalnya diskonnya 24 kayak gitu. Nah, nanti akan saya jelaskan juga. Kita tulis dulu beberapa variabel ini. Ada juga namanya konstan. Konstan ini kayak misalnya apa ya? Bukan string, integer aja. Integer number of day misalnya. Hari kan nggak bisa ketiba misalnya bulan depan harinya 8 hari kayak itu. Nggak bisa ya. Harinya tetap ada 7. Nah, itu konstan. Ada juga namanya final. Kayak gitu. Bentar. Nah, misalnya final ini bisa kalian ubah, berbeda dengan konstan. Kita jelaskan, kita ketik dulu di sini. Final apa ya? Integer max time aja. Misalnya membuat suatu aplikasi kuis kayak gitu. Aplikasi kuis. Tem oke, benar ya. Nah, 3. Boleh user mencoba 3 kali. Nah, itu nanti. Nah, bedanya apa? Misalnya dynamic ini tuh bisa bisa kita assign ulang variabelnya itu. Misalnya ini ya, kita assign data list ini, kita gantilah dengan dengan tipe data baru. Misalnya ini kan sudah tipe data string ya di sini, ini dijelaskan. Nah, tipenya string ya, kita ganti ke double. Misalnya data list ini ada 24 data. Nah, ini bisa ya, tidak error ya di sini. Berbeda dengan diskon. Kalau diskon nih, walaupun dia sama-sama dynamic var ini bisa menampung seluruh tipe data di variable Dart, tapi berbeda kalau kita assign ulang. Misalnya diskon kita kasih string di sini. Aduh, bentar ya. String hello world misalnya, hello world kayak gitu. Nah, ini ada merah-merah ini namanya a value of type string can be assigned. Tidak bisa di-assign lagi. Nah, itulah mereka yang berbeda tadi. Yang di antara kode-kode dynamic dan juga ada var di sini. Oh, ini saya kasih komen biar bedanya. Nah, itu perbedaan dari walaupun sama-sama menyimpan menampung seluruh nilai, bisa boolean, double dan tapi pas di assign ulang, dynamic dan var itu berbeda. Kayak gitu. Nah, dan juga ada konstan. Konstan ini adalah konstan ini belum lengkap ya. Mungkin saya akan lengkapkan sedikit. Jadi tipe data konstan itu bisa harus menginisialisasi dulu. Tidak bisa kayak gini misalnya. Number of day kita kasih titik koma. Ini error ya. Constant of day must be harus diinisialisasi. Berbeda dengan final bisa gini. Nah, ini bisa walaupun ada warning, tapi constant berbeda dengan final. Misalnya kita assign ulang number of day 7 ya. Nah, ini masih tetap error. Kita assign di sini final, kita assign juga max a time. Kok jadi objek ya? Max a time 3 kayak gitu. Nah, ini bisa ya itu.
Itulah perbedaan. Kalau konstan ini harus diinisialisasi dulu. Berbeda dengan final ini tidak dapat bisa diinisialisasi, dapat juga tidak, kayak gitu. Ini kalau konstan ini harus misalnya integer konstan double pi misalnya kan ada 3,14. Nah, ini konstan tidak akan berubah. Kayak gitu. Ini kita komen. Ini kita run bagian ini saja. Bagian data list. Kita run. Ini kita komen. Ini kita assign ulang. Ini inisialisasi lagi. Ulang. Jangan lupa titik koma. Kita run di sini. Kita run. Nah, nama dia. Oke, nama dia adalah DOM4. Oke, mungkin saya akan ulangi lagi. Nama dia adalah DOM4. Nah, kayak gitu kira-kira, teman-teman. Konsep dari variabel berbeda. Ada string, integer, double, boolean, dynamic, var, constant, dan juga ada final. Seperti yang ada di sini. Kayak gitu. Lanjut kita akan bahas apa ya? Collection kalau nggak salah. Terus kita akan lihat PPT-nya dulu. Jadi teman-teman sudah ada gambaran bayangan ya, ada perbedaan walaupun sama-sama menyimpan nilai, misalnya dynamic var, constant non final, jadi itu perbedaannya. Ini bentar, PPT di mana? Nah, di sini. Bentar ya. Nah, ini adalah contoh salah satu penerapan di Flutter. Oh ya, saya tunjukkan lagi. Di sini Flutter. Jadi nanti bisa kalian akan masuk ke Flutter framework. Jadi variabel-variabel ini akan ditentukan misalnya bikin sebuah widget. Ini apa namanya? Sekedar tahu aja dulu, teman-teman. Nanti event akan lengkapnya di bagian Flutter. Nanti misal kalian bikin text widget. Nah, ini bikin variabel nampungnya di sini kira-kira hello world kayak gitu. Ini adalah style kayak gitu kira-kira teman-teman. Untuk menyampung variabel lebih jelasnya lagi saya akan besarkan lagi di sini. Nah, ini menyimpan text rate di sini untuk variabel text rate-nya kali 100 menyimpan itu untuk kita inisiasi final integer, final string, restoran name kayak gitu, boolean, is open. Dan juga teman-teman harus diingat ya tata penulisan variabel tadi harus bahasa Inggris juga harus benar-benar menerapkan skema dari variabel supaya program kalian itu clean code. Gitu. Oke, tolong di zoom yang PPT ya. Oh, PPT tadi ya. Tapi ini sekedar konsep aja, Zab. Masuk ke how to work in, nah ini kira-kira. Ya sudah saya jelaskan tadi sih. Masuk ke widget. Tapi teman-teman belum belajar widget dulu. Gitu. Tapi Dart ini masuk ke widget. Nah, untuk komen ada beberapa Dart ini ada this is komen normal, pakai ini ya, pakai slash 2 kali atau 3 kali untuk menjelaskan lagi. Atau bisa juga teman-teman kayak saya tadi pakai slash bintang untuk menyimpan banyak. Ini sama seperti bahasa-bahasa Java atau yang lain-lain. Dan juga untuk import. Nah, kalian teman-teman pas menjadi mobile developer nanti, misalnya sudah pengen jadi run tadi, import itu sangat penting untuk konsepnya. Konsep OP, import file screen, misalnya service atau MVC lah dari Dart ini model view controller bisa kalian import di sini. Jadi Dart itu mendukung file import. Kayak gini importnya kira-kira ya. Import.maths atau import specs.test. Mungkin saya akan contohkan di sini. Ini basic juga. Oke. Nah, di sini. Jadi import pakai tanda kutip page-nya apa. Misalnya page file kita aplikasi kita tuh namanya Freya, misalnya Freya. Jadi klik sini Freya / apa misalnya nama file kayak gitu. Nah, ini di konsep Flutter ya konsepnya. Page Freya sama juga seperti mengimport. Ini bisa coba saya contohkan di sini void main di atas. Nah, ini import .mate aja, mate. Asinkronus di sini. Nah, kayak gitu importnya di dalam Dart. Oke, lanjut di bagian collection. Nah, teman-teman apa tuh collection? Di Dart itu ada namanya collection ya. Jadi collection itu tuh kayak
ada namanya list, set, map gitu kan. Jadi ibarat analoginya itu lemari buku. Jadi collection itu kalian menyimpan khusus, misalnya list ya. List itu bisa menyimpan apa barang-barang kalian, misalnya buku, penggaris, apa ya kira-kira, menampung baju misalnya yang lain-lain kan. Nah, dan juga map tuh, kalau map konsepnya itu ini nggak bisa digambar ya kira-kira. Kalau map itu tuh sama seperti kalian teman-teman ke Gramedia, kan ada tuh, ada bagian buku sejarah, buku sains fiksi atau filsafat lah. Nah, jadi untuk map itu tuh ada namanya key value. Jadi untuk memanggilnya itu kita panggil key-nya. Berbeda dengan list atau set. Nah, kalau list atau set itu tuh kita manggil memakai indeks. Jadi mulai indeks 0 sampai seterusnya. Jadi walaupun barangnya kita hitung 1, 2, 3, 4, ini gambaran kelihatan ya kursor saya di sini. Walaupun kita 1, 2, 3, 4 di sini, kita panggilnya menggunakan indeks. Indeks berapa? 0, 1, 2. Kayak gini kira-kira. Nah, pemanggilannya. Misalnya indeks 1 yang ini. Ini ibarat ke collection di bagian list dan set. Kayak gitu. Oke, kita contohkan lagi. Kita bikin di folder lagi, namanya collection. Di sini. Di collection ini kita bikin namanya list aja, list.dart. Nah, jadi kita bikin main function di sini. Jadi ada aturannya. Oke, kita bikin di mana bagusnya aturannya? Di atas aja ya aturannya. Jadi teman-teman tahu bagaimana aturan dari collection itu. Clean code. Kita kasih di sini. Aturan untuk berbeda list dan set itu sama kira-kira dan set. Tapi ada bedanya. Tapi list itu bisa duplikat item gitu, item. Nah, sedangkan di set itu tidak bisa kayak gitu, salah. Nah, tidak bisa duplikat gitu, duplikat. Misalnya saya contohkan di sini. Kita bikin list apa ya? Kita list misalnya nama aja ya, nama. Nah, untuk penulisan list itu tuh kita pakai namanya apa ya? Square bracket di sini. Ini namanya square bracket ya. Buat teman-teman yang ingat, buat teman-teman pelajari square bracket. Nah, jadi kita isi dulu di sini. Misalnya sesuaikan ya teman-teman, bisa string. Nanti akan saya jelaskan juga, bisa semua masuk tipe dasar. Misalnya kalian taruh di lemari itu buku juga ada, baju juga, atau berantakan lah. Itu bisa nanti kita pakai collection. Ibarat lemari tadi. Kita klik lagi Teresa, apa lagi ya kira-kira namanya? Apa ya, Deva aja, Deva. Sama apa ya? Karmak lah. Karmak yang tadi. Jangan lupa titik koma. Nah, jadi misalnya kita print berdasarkan indeksnya. Indeks berapa? Indeks ke 0. Kita run misalnya. Mana tadi run? Kita bagian bin juga run. Ini kelihatan enggak teman-teman ya? Oh ya, kalau enggak kelihatan. Kelihatan enggak teman-teman? Aku kelihatan sih. Oke, .bin fundamental. Bukan fundamental sih. Kita sudah bikin nama baru. Collection di sini. List ya. Kayak gitu. Dia akan run. Nah, Teresa, dia mengambil indeks yang pertama. Di list juga bisa kita menggabungkan tadi, sama seperti analogi tadi, kita bisa masukkan buku, baju, yang lain-lain. Kita pakai namanya di sini penerapannya, list dynamic. Kayak gitu, dynamic. Nah, kayak gitu. Misalnya kita apa ya, random aja ya. Misalnya kita masukkan random, kita kasih saja angka di awal, kasih true, boolean, dan juga kasih string, hello, kayak gitu. Di sini. Misalnya kita run lagi ulang, print, kita random, kita run, salah, kita run random. Nah, misalnya kita run lagi ulang. Nah, ini mencakup semuanya, 10 true hello, kayak gitu. Pastikan nama-nama kalian di bagian list itu harus apa namanya?
harus sesuai ya dengan yang isi dari list supaya bisa kalian maintain kode ke depannya pas masuk ke bagian Flutter. Kayak gitu. Juga ada sintak-sintak tambahan. Misalnya saya ingin menambahkan benda lagi di sini print. Cara menambahkannya mudah ya. Menambahkan itu kalian ketik saja name. Salah. Nambahnya itu misalnya nambah apa ya? Nambah name aja. Nambah name adds tambah apa? Tambah namanya John aja. Itu. Ya John Carmack ya. Nah, tambah. Jadi pas ini di bagian ini kita komen dulu. Kita run lagi ulang. Nah, hasilnya akan menambah indeks yang selanjutnya. Kayak gitu. Oh, salah. Name. Oh iya, lupa. Kita run seluruhnya ya, kita run. Kita ambil data seluruhnya di sini. Kita ambil data seluruhnya. Kayak gitu. Kita run ulang. Hasilnya adalah tambah John di sini. Teresa, Deva, Carmack dan juga John. Banyak sih sintak. Mungkin kalian ini kan bukan tentang Dart secara utuh. Ada 8 jam khusus course-nya saja, 16 jam. Mungkin saya belum sampai sempat pelajari seluruhnya kayak gini. Ada juga untuk misalnya name nyari panjang suatu Dart, juga ada print juga name kita cek apakah dia kosong atau tidak di ini. Itu berguna jika kalian mungkin ngecek testing lah di bagian Flutter nantinya dalam suatu kode Dart. Ada juga namanya bisa reverse juga. Sekalian ingin reverse kebalikan kayak gitu. Nah, ini juga bisa ya, teman-teman. Kita jalankan lagi run. Nah, kita reverse ini path through John Carmack, Deva, Teresa, dan juga reverse di sini. Dimulai dari John, Carmack dan lain-lain. Oke. Ada juga namanya map. Nah, yang saya jelaskan sebelumnya tadi, map itu key value. Jadi membayangkannya saat kalian ke Gramedia, ada namanya, bentar saya klik dulu main function di sini. Jangan di atas, kita bikin ulang lagi. Di sini. Oke, di sini bagus. Nah. Jadi map itu tuh menerapkan konsep key value. Nah, key value. Kenapa key value? Oke, bentar. Dan juga sebisa mungkin kalian hindari ini clean code ya. Jadi sekalian saya menjelaskan juga sintak-sintak pada Dart di bagian collection map. Jadi kalian juga nanti terbiasa untuk menulis kode yang rapi. Hindari juga pemetaan yang rumit ya. Sama juga hindari juga perubahan data di luar scope kayak gitu, di luar scope variabel. Kayak gitu. Contohnya sini, kita bikin map. Nah, kalau ada key value, kita key-nya itu kita apa biasanya tipe data yang akan kita lakukan key. Misalnya apa ya? Data countries lah. Data negara itu ada namanya US tuh United States. Nah, gitu. Ini kita bikin data dulu, string sama string. Kayak gini. Ini kita nama variabelnya. Kita klik countries saja di sini. Nah, tadi kalau list kita pakainya square bracket, kalau yang ini kita pakainya curly bracket. Curly bracket kita tulis ini. Namanya curly bracket. Nah, kita tulis di sini biar rapi, kita enter. Nah, ini sudah dibikin ID Indonesia, US, United States, Jepang, kayak gitu. Sama misalnya kita bisa sama seperti tadi list tadi, bisa dynamic juga. Contoh dynamic map data aja, data penduduk, data umur. Misalnya data random aja lah. Kayak data string. Terus juga dynamic. Nah, dynamic kayak gitu. Terus nama variabel random aja. Kan kita butuh dynamic itu random. Jangan lupa curly bracket di sini. Apa kira-kira? Nah, ini harus sesuaikan ya. Ini ID string, Indonesia string di sini,
Jadi dynamic ini sesuaikan nanti. Kita bikin apa ya, name-nya ini memang Teresa Wu. Terus dari dynamic ini tidak error di sini. Misalnya kita ubah di sini. Misalnya kita ubah di sini umur. Nah, ini error. Kenapa error? Karena pas kita meng-assign atau menginisialisasi data collection itu kita inisialisasi di string gitu, bukan dynamic. Kalau ini dynamic, contohkan. Nah, ini dia error, teman-teman. Ini kurang ini ya. Dynamic umur. Oke. Oh, ini kayaknya harus sesuai dengan itu ya. Oke, ulang lagi di sini. Sini kita umur. Oh ya, jangan bahasa Indonesia, jangan bahasa Indonesia kalau bisa. Sama misalnya kita bisa masukkan apakah is verified misalnya. Kita kasih nilai true. Nah, collection ini apa sih kalau di bagian Flutter-nya? Kita bisa membuat suatu artikel. Nah, artikel itu macam-macam ya. Ada lorem ipsum, ada bagian title-nya, ada bagian angka-angkanya. Nah, ini map ini nanti akan berguna dimasuk ke bagian Dart. Kayak gitu. Ini kok error ya? Dart ini can be mapped. Oke, kok error ya? Oh iya. salah. Titik koma itu. Nah, ya. Ini jangan ini ya, titik koma. Nah. Ini salah. Nah, kayak gitu penulisannya. Ini tuh misalnya kita buka GitHub dulu. Kita buka GitHub. Kita cari apa ya bagusnya? Map Flutter kayak gitu. Nanti banyak contoh-contoh how to Dart code-nya itu kayak gini, teman-teman. Biar lebih spesifik lagi, bikin string dynamic kayak gitu. Biar lebih spesifik kita cari kode untuk bagaimana collection map ini tuh diimplementasikan di Flutter. Nah, kita ambil dari sini. Ini sudah masuk ke OP ya. Ini artikel, ini string target, identifografi, dan lain-lain itu. Oke. Kita close juga, jangan lupa di koma. Nah, itu kira-kira penggunaan dari map. Masih banyak lagi sih, boleh kalian nanti ekspor bagaimana collection di map di Dart itu. Sama satu lagi set. Nah, kalau set Dart ini oh ya, itu belum run ya. Bener gak hasilnya kayak gini? Oke, kita run dulu. Kita run dulu misalnya wait. Nah, untuk manggilnya tadi kan pakai index ya. Kita pakai key value dari string ini. Dari key value string ini. Pakai saja misalnya ID ya. Ini kok kasih nama ya? Misalnya random aja, random. Kita kasih name. Kayak gitu. Kita run. Misalnya kita dart run. Pindahkan di sini. Dart run map. Kayak gini. Nah, ini Teresa Wu ya. Kita run. Sama banyak lagi macam-macam sintak. Mungkin kalian bisa explore sendiri. Ini gak cukup butuh waktu cuma 1 jam atau lebih. Ekspor ini. Ada namanya remove juga. Remove key-nya apa? Misalnya key-nya itu adalah Teresa. Oke, terbalik. Teresa. Kayak gini. Ini kita ganti dulu. Ada juga namanya print object value, random value kayak gitu. Ini banyak ya. Mungkin kalian bisa explore lagi lebih lanjut. Tapi saya ini dan juga ada set mungkin saya copy saja biar lebih cepat. Ki, udahin aja ya. Ki, soalnya mau ini. Oh iya. List juga di sini. List juga yang saya sebutkan tadi ya. List itu tuh bisa datanya Teresa, Deva, Carmack. Misalnya saya ganti sini, ganti list, ganti set salah. Nah, set dynamic random. Nah, ini
harus curly bracket ya, itu bedanya dibanding list. Ini kita ini dulu. Misalnya kita tambahkan nama John di sini. Ini misalnya .run. Hasilnya adalah Teresa, Deva, Karmak, dan John. Misalnya kita tambahkan juga di sini. Tambahkan Teresa. Kayak gitu. Di sini. Tambahkan Teresa, hasilnya adalah tidak menambah apa-apa. Jadi tipe datanya tidak boleh diduplikat. Kayak gitu, walaupun kita tambah. Lanjut, kita akan, ini mepet-mepet di waktunya ya. Jelaskannya. Sebenarnya pengen banyak sih penjelasan ke kalian bagaimana itu. Cuman nggak ada waktunya. Jadi ini adalah implementasi kode collection tadi di dalam suatu Dart. Ada namanya text, menu item, ngeran item. Jadi kalian tuh ada macam-macam item. Ini contoh kasusnya di restoran. Buat aplikasi restoran, dan ada menu item pizza, burger, vegetarian, pasta, dan salad. Kayak gitu. Nah, di Dart juga namanya control flow. Control flow ini bisa kita analogikannya seperti sirkuit lah. Dari sirkuit itu bisa kita looping atau ada kondisi-kondisi kayak gitu. Misalnya kalian kan dari start dari sini kan, 1, 2, 3 sampai benar-benar start lagi ulang. Nah, itu analogi dari control flow. Oke, saya akan jelaskan lagi di sini. Kita bikin folder baru namanya flow. Control flow itu ada namanya for loops .dart. Ada sama seperti ini sih, sama seperti bahasa yang lain. Bedanya nanti penggunaannya ada for in, for each. Nah, itu paling banyak itu ada yang pakai kondisi true di condition itu, ada juga for in produk. Nanti akan saya contohkan juga. Ada namanya if else. Banyak ada switch, cuman saya bagikan kedua nih karena belum ada cukup waktu. Bikin lagi main function di sini. Di control flow ini. Jadi for-nya kita tulis seperti ini. Bentar. Ini kita Oke. Nah, untuk penulisan untuk ini kita copy saja biar cepat. Untuk penulisan dari for loop itu tuh pertama untuk for di sini kasih inisialisasi. Terus juga ada namanya kondisi, bisa true. Kondisi bisa true atau false di sini. Dan juga bisa ada increment kayak gitu, teman-teman. Nah, kayak aku bedakan di sini. Jadi bikin apa ya? Nama for misalnya. For in aja lah misalnya for in untuk penerapannya. Biasanya pakai for in banyak di Flutter itu for in kayak gitu. Misalnya kita bikin produk di sini. Produknya 0. Kita kasih produk segini aja deh biar lebih produk list string products kayak gitu. Products. Nah, kalau bracket nama produknya misalnya mangkok tadi. Ada namanya tadi itu gelas tuh, itu saja. Nah, cara for in pakai for in itu kayak gini, teman-teman. Ketik for products itu in produk tadi. Kayak gitu. Ini sign. Kasih kondisi dulu. Ada namanya tuh apa ya? Oke, bentar, ini print dulu. Print apa kira-kira? Print hello world aja, hello world. Supaya kita tahu kan kondisinya benar. Kayak gitu. Ini kok salah ya? Kita kasih var aja di sini, var name products. Oke, sudah ini habis ya, Ki? Masih OP sih,
Oke, bentar lagi aku cepet lagi ya. Oke, Oh. teman-teman. 5 menit lagi ya, Ki? Lagi, oke. 4 menit. Inilah contoh, misalnya kita run dulu di sini. Kita run bin apa tadi? Control flow ya di situ. Dot run. Oke, wait. Jadi testing. Nah, kita dot run lagi. Bin folder apa ya kira-kira tadi? Untuk for loop kayak gitu. Nah, hello world. Tapi ini untuk apa namanya implementasinya tuh kalian bikin artikel misalnya di aplikasi atau merun suatu data penting lah untuk Lang itu. Oke, lanjut bagian function. Nah, ini function mungkin analoginya seperti ini. Jadi function ini bracket. Jadi dalam parameter atau bisa kita sebut argumen lah. Jadi ada bahan-bahan, returnnya value, returnnya sesuai dengan ini atau void atau static. Nah, jadi returnnya adalah suatu makanan. Jadi kita ngumpulin bahan-bahan. Di sini adalah returnnya hasil jadinya, kayak gitu. Atau bisa rumus lah, palindrom atau yang lain, kayak gitu. Lanjut OOP yang terakhir. Di Dart itu mengenalkan OOP ya di sini. OOP. Jadi analogi OOP itu kita analogikan sebagai rumah. OOP itu tuh ada property atau field-nya. Property atau field-nya itu seperti jendela, pintu, pagar misalnya kan. Kalau yang metodenya atau yang fungsinya, bukan fungsi sih, metode lah kalau dalam objek namanya, itu adalah suatu aksi atau perilaku, misalnya menghidupkan lampu, on lamp, atau menutup pintu, atau memasak. Nah, itu perilaku di dalam rumah. Jadi OP itu sebagai analoginya, gambaran itu adalah suatu rumah. Kayak gitu. Ini contoh saya coba di OP. Jadi balik lagi ke Chrome. Balik lagi di Chrome. Di main mapping kita, nah ini kan sudah list set map. Oke. Nah, di OP ini ada bagian namanya class, object, method, constructor, inheritance, enum, sama mixin. Ini mohon maaf ya teman-teman ya, ini kurang lengkap ya karena menghemat waktu. Ada namanya abstraction, enkapsulasi, sama polymorphism atau yang banyak gitu. Jadi kita definisikan kelas itu tuh adalah blueprint atau cetak biru yang digunakan untuk membuat objek. Definisinya ada namanya, yang saya sebutkan tadi property atau field dan juga ada method. Kelas ini analoginya seperti motor ya, misalnya motor. Jadi objek ini tuh adalah instant yang dibuat berdasarkan kelas. Jadi objek ini kalau dianalogikan motor tadi itu, misalnya motor HRV, PRV atau yang lain misalnya, CC-nya misalnya itu. Nah, kalau metode ini adalah suatu fungsi di dalam suatu objek atau kelas. Kayak gitu pemanggilan metode. Mungkin kita gambaran kita akan coba di sini di VS Code. Bentar, saya cek waktu dulu. Waduh, bentar ya teman-teman ya. Sorry agak panjang penjelasannya. Di OP itu ada namanya kelas atau objek. Nah, kita bikin dulu di sini OOP. OOP itu kita definisikan kelas atau objek. Di sini kita singkat saja. Nah, kita copy saja di sini atau bikin di sini main saja. Main function. Gitu. Nah, di kelas itu berada di luar function. Ini namanya function teman-teman, void. Void ini tidak mengembalikan nilai. Bedanya kita kalau kasih double, ini harus mereturn nilai. Kayak gitu. Ada namanya static juga. Jadi kelas itu berada di luar objek, di luar fungsi tadi. Kalau di dalam fungsi namanya method. Misalnya kita bikin namanya apa ya? Person saja, kelas person, orang. Ada string name, ada namanya integer x, dan juga ada namanya constructor. Constructor itu nama dari kelas aslinya. Namanya harus sama dengan ini ya, kelasnya thisName.thisX kayak gitu. Untuk jalankannya kita bikin objek di sini person. Nah, ini sudah dibikin otomatis untuk mempercepat waktu. Nah,
dibikin. Jadi kayak gini implementasinya. Ini biar lebih terlihat beda, kita kasih pembeda kayak gini. Kita run, coba kita run di sini red dot. Beda jangan tuh, kita kasih OOP, kita kasih jangan mixin foto di file kita dot object ya, dot object. Hasilnya adalah Teresa dan di sini run ini kayak gitu. Terus juga ada namanya inheritance. Inheritance ini sering sekali dipakai di dalam Flutter atau Dart. Konsepnya sama seperti extend. Ini kita akan lihat di GitHub juga, di GitHub untuk extend Flutter kayak gitu. Jadi kita ada gambaran bagaimana penerapan extend. Extend ini misalnya saya bikin lagi inheritance Dart. Nah, jadi kita bikin main function lagi. Di sini kita bikin contohnya inheritance itu tuh misalnya kelas. Dia tuh mewarisi keturunan dari induknya kayak gitu. Masih misalnya ayah dengan anak, misalnya kelas Soeharto. Bukan anak. Misalnya kelas apa ya? Goku lah, misalnya Goku. Goku itu punya kekuatan misalnya marga. Bukan marga sih, bangsa, misalnya bangsa namanya Saiyan kayak itu, Saiyan. Oke. Dan jurus Goku tuh metodenya apa ya? Kira-kira do kameha kayak gitu. Nah, ini metode kalau terus juga bagaimana penerapan inheritance itu? Jadi kelas siapa nih? Anak Goku tuh siapa ya? Goku tuh Gohan lah ya, Gohan extend kayak gitu. Kita pakai kata kunci keyword extend di Goku ini, extend Goku. Jangan lupa kelas induknya salah, jangan square bracket, curly bracket. Nah, kita bisa mewarisi sifat dari bapaknya, yaitu bisa do kamehameha sama do masenko gak salah, do masen, ini di bagian sini do masenko kayak gitu. Kayak gitu ya. Bagaimana merannya? Kita run dulu di sini. Kita pakai bantuan ini. Nah, ini jangan lupa. Ini kok error ya. Ini biar kita fix cepatnya error. Body function must be ini ya. Class string. Kira-kira kayak itu. Coba kita kasih void dulu di sini. Bisa pengembalian void. Kayak gitu. Kira-kira gitu penerapan inheritance, teman-teman. Sama kalau di Dart itu tuh, balik lagi, ada namanya enum. Enum ini adalah tipe data, bukan tipe data khusus sih jatuhnya. Jadi bisa menerapkan misalnya product list, warna, red. Misalnya aku bikin lagi di sini. Kita lanjut saja. Enum dot main function. Ada namanya enum. Enum ini nulisnya kayak gini. Enum color kayak gitu. Misalnya ada red, blue, sama apa lagi itu white kayak gitu. Di sini. Ini cara penulisan enum, penerapannya kayak gini. Kita print. Coba kita print dulu di sini. Kita dart run lagi ulang. Tapi kita kasih bagian enum. Kayak gitu di sini. Hasilnya adalah color red sama indeksnya. Kita bisa merun indeks di sini sama mengambil seluruh warna di color red kayak gitu. Ini penerapannya kalau di Flutter sering banyak sekali nih di bagian, kalau di MVC itu bagian view di constant kita bikin enum kayak gitu. Ini enum Flutter. Jadi teman-teman ada gambaran bikin enum tuh kayak gimana sih penerapan di Flutter. Contohnya kayak gini. Flutter compact format. Ini sebenarnya library ya. Kita cari ke enum. Nah, kayak gini kira-kira, teman-teman. Sama ada lagi satu lagi, kalau di OP Dart itu tuh mixin. Nah, mixin ini tuh apa ya? Kalau sama seperti inheritance, tapi dia mewarisi lebih banyak superclass kayak gitu. Jadi ada kata dengan keyword namanya mix.
kita bikin di sini. Bentar ya. Kita bikin di sini. Mixin. Bentar saya cek waktu dulu. Oke, bentar lagi ya. Kita 3 menit lagi selesai. Namanya Mixin. Di sini. Mixin. Nah, ini kalian bakal tahu di Dart ini ada namanya Mixin. Cara membuatnya yaitu kita kasih kata keyword Mixin di sini. Nama kelas yang akan kita ini misalnya logger. Logger, kita klik, jadi kita bikin method namanya log saja dengan parameter konstruktor, bukan konstruktor, method name, string pesan lah. Kayak gitu, kita print hasilnya dengan lognya adalah kayak gitu. Nah, jadi untuk mewaris ini, jadi kita punya kelas lagi namanya kelas user ya. Ini habis user itu klik login, misalnya user ya, klik login, dia pesan-pesan yang sudah ada sebelumnya. Kok ini ada error ya? Kita fix di sini cepat. Oke. Tipe ya, bentar. Oke, logger. Nah, kayak gini, teman-teman. Mewarisi sifat dari kelas induknya. Nah, seperti ini kalau di Mixin Dart. Kita run, coba run di sini. Dart run bin, oke, kita lebih cepat. Dart run Mixin. Kayak gitu. Wait, kita belum di main function-nya di sini, kita buat. Nah, kayak gitu. Lognya adalah hello world. Jadi mewarisi sifat dari sesuai dengan namanya, mekanismenya yaitu kelas yang mengambil atau menggunakan sifat atau metode dari Mixin class tanpa harus mewarisi semua sifat dan perilaku dari superclass. Mixin digunakan untuk membagikan sifat dan perilaku tertentu dengan kata kunci with tadi. Oke, mungkin karena waktunya sudah cukup dan lebih ya teman-teman, sorry ya, karena banyak sih sebenarnya kalau di PKPK Introduction for Dart ini. Mungkin belum saya jelaskan juga, saya cepat menjelaskannya. Mungkin nanti teman-teman akan saya bagikan macam-macam sini, atau boleh teman-teman pakai yang analogi tadi Enigma sama ChatGPT sama Bard.Google, boleh teman-teman pelajari ulang kayak gitu. Oke, teman-teman, sekian dari presentasi saya atau sharing-sharing saya. Kembali ke moderator atau MC. Terima kasih teman-teman. Oke, makasih banyak Ki. Oke, baik teman-teman, kita next ke sesi Q&A ya. Baik, tentunya buat teman-teman ada gambaran nih mengenai apa itu Dart dan fungsinya. Nah, setelah materi yang pastinya disampaikan oleh Rizky, banyak nih yang pengen ditanyakan atau yang kurang paham. Kepada peserta yang ingin bertanya, dipersilakan bertanya di sesi Q&A di sebelah kanan ya. Nah, jangan malu bertanya nih teman-teman, soalnya kalau malu bertanya sesat di coding. Nah ini Ki, ada yang mau tanya Ki. Jika Dart sangat efisien dalam menggunakan aplikasi cross-platform, kenapa masih ada aplikasi yang diprogram tidak menggunakan fitur Flutter atau Dart itu sendiri? Bukannya merepotkan bagi developer untuk tidak menggunakan Dart. Oke, oke, mungkin aku jawab dulu ya pertanyaannya. Jika Dart sangat efisien pada aplikasi. Oke, ini kebetulan ini ya berdasarkan studi kasus ya. Jadi ada namanya aplikasi teman-teman tahu adalah Kotlin, JP Compose. Itu khusus dari membuat aplikasi Android, dan juga ada Swift untuk khusus membuat aplikasi iOS. Kenapa sangat efisien? Masih ada aplikasi karena sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ada misalnya di Kotlin itu membuat serangkaian function untuk membuat map, user map kayak gitu untuk mendapatkan. Jadi bukan reportkan. Ya, jadi kayak gitu. Ada teman-teman. Kayak gitu. Kira-kira Zab. Ada kelebihan khusus lah. Oke, ini next dari Aisyah. Izin bertanya, kalau dari segi performa aplikasi, contoh native sama cross-platform, lebih unggul mana Kak? Oke, bantu jawab ya untuk pertanyaan dari Aisyah. Oke, ini sama seperti yang jawaban saya tadi ya. Nanti untuk native dan cross platform itu ada keunggulan masing-masing.
dari misalnya kita bikin native juga di Kotlin itu ada function namanya map juga dan juga cross platform. Cuman bedanya kalau di cross platform itu programmer atau developer itu lebih, kenapa perusahaan itu lebih hire ke developer yang cross platform, karena lebih hemat dari segi cost-nya kayak gitu. Jadi menghemat dana, terus juga bisa membuat satu kode itu menjadi beberapa platform dibanding native. Gitu. Tapi lagi segi performa itu hampir seimbang sih, tergantung kebutuhan dari perusahaan. Oke, next ada dari saudara Jonathan Immanuel. Izin bertanya, apakah Dart dapat digunakan untuk emulator iOS atau Android di Windows atau OS? Aku mau jawab bentar ya. Setahu aku di Dart itu, di Flutter itu nggak bisa, kalau device kamu Windows nggak bisa dapat emulator iOS. Kalau kamu gimana, Ki? Iya Zab, benar Zab. Kalau di kita misalnya untuk emulator iOS Windows itu tidak bisa. Tapi ada alternatifnya Zab. Itu namanya Hackintosh. Mungkin saya share sedikit di sini. Saya share dulu. Namanya itu Hackintosh. Mungkin teman-teman boleh install bagi teman-teman boleh install OS-nya namanya Hackintosh. Walaupun ini ilegal, tapi bisa teman-teman install di produk yang misalnya teman-teman ada laptop namanya ThinkPad. Itu laptop yang agak programmer ya. X25 misalnya ThinkPad X25 yang ada bisul merahnya itu, teman-teman bisa install Hackintosh di sini. Jadi teman-teman bisa serasa ada macOS walaupun produk teman-teman itu berbasis Intel kayak gitu, bukan Apple Silicon kayak gitu Zab. Jadi sayang sekali untuk di Windows belum bisa emulator iOS, tapi alternatifnya kalian bisa mencoba Hackintosh kayak gitu. Oke, lanjut. Izin bertanya dari Cap ini. Izin bertanya, kelebihan develop apps menggunakan Dart dibanding Kotlin apa ya? Izin bertanya kelebihan developer apps menggunakan. Wah, ini pertanyaannya sama seperti yang saya jawab sebelumnya, yaitu ada kelebihannya. Mungkin ada ya gambarannya. Mungkin kita tanyakan saja lebih lengkap ke ChatGPT. Saya screen dulu. Oke, mungkin aku bisa sih jawabnya. Soalnya Dart itu kan cross platform, jadi bisa run di berbagai macam platform kayak iOS, web, Android, dan Windows. Nah, kalau Kotlin itu native Android. Kayak gitu sih jawaban aku. Gimana Ki? Setuju nggak? Iya Zab, yang saya jelaskan sebelumnya tuh. Tambahan lagi tuh ya yang tadi disebutkan, Kotlin itu secara spesifik ada perusahaan, misalnya contohnya itu perusahaan Gojek. Nah, Gojek itu masih natif karena di beberapa fitur, misalnya GoRide atau yang lain itu menggunakan map atau menggunakan user. Jadi function-function itu akan lebih makan banyak kode. Dan juga berat bagi user, misalnya drive dan juga jadi kelebihan native dibanding cross platform ini dari segi ukuran aplikasi. Kenapa gitu? Jadi aplikasi cross platform ini lumayan sedikit besar dibanding native. Misalnya kita native itu kita analogikan aplikasi Gojek dan aplikasi cross platform seperti Tokped misalnya. Nah, itu dari seginya agak timbang tindih. Lebih rendah yang native. Tapi kalau satu kode bisa semua platform. Kayak gitu, Zaf. Oke, ini pertanyaan terakhir nih. Aku pilih ya di antara dua ini. Oke, dari Arya aja. Izin bertanya, apakah Dart ini bisa diintegrasikan dengan Kotlin? Oke, Ki. Silakan jawab dengan singkat ya, Ki. Oke, Dart itu bisa diintegrasikan dengan Kotlin. Kayaknya boleh memilih salah satu saja. Bisa antara Dart dan juga Kotlin. Saya belum tahu juga kalau bisa diintegrasi. Bahasanya hampir mirip ya. Bahasa Kotlin dan Dart itu hampir mirip. Jadi saya sarankan juga belajar Dart saja daripada untuk integrasi. Kayak gitu, Arya. Oke, sorry banget nih teman-teman. Sesi ice breaking-nya nggak bisa kami lakuin nih. Soalnya mengingat waktu ini udah nggak cukup ya teman-teman. Maaf ya. Oke, baik. Makasih pada teman-teman yang telah mengikuti acara ini. Dan jangan lupa untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya ya. Dan selalu berlatih keras untuk meningkatkan skill dan kemampuan pemrograman Dart-nya. Nah, buat teman-teman jangan lupa untuk selalu belajar. Konsisten itu nomor 1 guys. Nah, sisihin aja minimal 30 menit deh untuk buat ngoding. Itu aja udah cukup sih menurut aku. Nah, yang penting nggak stop-stop teman-teman. Dan juga, oh iya, jangan lupa isi absensi ya. Nah, selesailah acara workshop kita hari ini, dan apabila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun,
Terima kasih semuanya dan sampai jumpa di kesempatan lain ya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.